warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, saya mulai ya Bu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mifaran Syifa dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Nah, di sini untuk menyelesaikan tugas praktikum saya ingin meminta bantuan nih kepada Bu Puji untuk menjadi narasumber saya pada wawancara kali ini. Nah, di sini saya ingin menanyakan sedikit terkait usaha yang Ibu jalankan. Nah, mungkin dari Ibu sendiri bisa dijelaskan sedikit mengenai usaha yang sedang Ibu jalankan. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Puji Wahyuni. Saya mempunyai usaha catering. Usaha catering saya ini meliputi kue-kue basah dan makanan berupa nasi box. Ya, itu aja. Ya, untuk nama cateringnya sendiri itu apa Bu kalau boleh tahu? Nama catering saya beri nama Rafara Catering. Saya ambil dari nama anak-anak saya. Jadi anak saya itu namanya Rafa dan Farah, makanya saya singkat menjadi Rafara Catering, biar mudah diingat. Ya, keren Bu namanya. Nah, ini kan catering ini kan berarti di bidang pangan, di sektor kuliner ya Bu ya. Nah, kenapa sih Ibu memilih sektor ini gitu? Kenapa nggak yang tekstil atau kerajinan-kerajinan tangan kayak gitu? Oh ya, saya memilih usaha kuliner karena dari sewaktu saya masih gadis saya itu udah punya hobi masak. Jadi seneng masak, seneng memasak gitu. Jadi terus saya memilihnya usaha kuliner. Jadi mengembangkan hobi saya. Berarti mengerjakannya dengan sepenuh hati ya Bu ya, karena suka masak. Dengan sepenuh hati lah. Nah, usaha ini tuh kapan sih Bu mulai dibangun, mulai merintis usaha ini dari kapan? Sebenarnya saya senang memasak kan memang sudah lama, dan usaha ini mulai ditekunin dan digunakan sebagai pendapatan keluarga itu sejak tahun 2016, karena pada saat itu suami saya kena PHK. Jadi ketika tahun 2016 saya benar-benar terjun dan menekuni usaha ini untuk penghasilan keluarga. Kalau sebelumnya saya memang udah merintis usaha ini, tapi hanya sebatas masak buat tetangga, buat lingkungan, yang kayak gitu aja. Jadi tidak memasarkannya ke jauh-jauh gitu. Ibaratnya hanya lingkungan sekitar saja yang membutuhkan, saya masakin, nah gitu. Tapi sejak 2016 itu saya benar-benar menekuni usaha catering ini sebagai penghasilan keluarga saya. Berarti memang dampak dari pengurangan pekerja itu sangat ini ya Bu, sangat besar ya Bu ya? Ya, sangat berasa sekali. Lokasi usaha catering itu di mana Bu? Kalau boleh tahu, apakah ini tuh ditempatkan sendiri atau bagaimana? Oh enggak, untuk saat ini usaha catering saya ini masih menjadi satu dengan tempat tinggal saya. Jadi belum misah dengan rumah gitu. Tapi ada keinginan suatu saat kalau sudah maju, sudah ada modal, pengennya misah dengan rumah dan punya tempat yang lebih lega, yang lebih luas. Berarti di daerah ini ya Bu ya, Cikarang Barat, Bekasi ya Bu ya? Cikarang Barat ya. Oke. Nah, untuk produk yang dijual tadi kan berarti berupa nasi box sama kue-kue basah gitu ya Bu ya? Nah, itu dari Ibunya sendiri tuh ada menu kah atau bagaimana Bu metode penjualan yang Ibu jalankan? Barang yang saya jual itu sesuai pesanan. Jadi ketika orang itu memesan nasi kotak, monggo mau request lauknya apa silahkan saya membikinkan. Tapi kalau kadang orang mau pesan kan bingung. Jadi kalau bingung saya ajukan menu dari saya. Mungkin ntar ada kurang atau ada lebihnya ya monggo terserah yang pesan gitu. Karena kalau saya kan tidak berjualan tapi saya hanya membuat pesanan gitu. Jadi kalau menu-menu itu dari orangnya, tapi kalau orangnya menemui kesulitan, saya ajukan menu yang dari saya, baik itu makanan nasi kotaknya, baik itu kue basahnya. Jadi kadang kue basah kan orang bingung, mau snacknya apa ya Bu, apa ya? Ya kalau misalkan kebingungan, saya ajukan ini pilihan snack-snack di kami gitu. Jadi kalau misalkan itu silahkan pembelinya, pemesannya itu yang memilih. Oh baik. Nah untuk range harganya sendiri tuh bagaimana Bu? Apa masih di tingkat sudah menengah ke atas kah atau masih menengah atau menengah ke bawah gitu Bu?
Karena iya ya gini ya, karena saya tinggal walaupun orang bilang saya tinggal di Jakarta, tapi saya itu Jakarta pinggiran, Mbak. Nah, jadi kalau Iya harga benar. terlalu tinggi, nanti tidak terjangkau dengan lingkungan. Jadi saya ya standar aja, menengah ke bawah aja, karena lingkungan di sini itu menengah ke bawah, tidak bisa dikasih harga untuk menengah ke atas yang terlalu mahal itu tidak bisa. Disesuaikan lingkungan ya Bu ya berarti harganya. Iya. Untuk media penjualannya Bu, apakah dilakukan secara online kah atau offline kah atau bagaimana? Oh ya, saya jualan ini kan hanya berdasarkan pesanan. Hmm. Jadi orang tahu bahwa saya itu menerima pesanan itu yang pertama dari mulut ke mulut karena saya aktif dalam kegiatan di lingkungan. Jadi dari arisan, orang dari ngomong dari mulut sono mulut sini akhirnya orang tahu dari pengajian, dari saya kegiatan di Posyandu dan lain-lain. Yang kedua, saya juga lewat grup-grup WA. Jadi saya menawarkan monggo yang mau punya acara silahkan bisa menghubungi saya untuk pemesanan nasi kotak dan snack box. Terus bisa juga dari status saya, jadi status WA. Yang keempatnya dari FB aja. Tapi kalau FB masih jarang. Berarti online-nya hanya berupa WhatsApp dan Facebook ya Bu. Kalau misalnya kayak Instagram, Shopee, Tokopedia itu belum terjamah sampai ke sana ya Bu. Belum. Padahal ya Bu kalau misalnya ke Instagram aja tuh, pasti nanti banyak deh Bu pelanggannya. Soalnya banyak banget nih Bu orang-orang zaman sekarang tuh yang menggunakan platform Instagram buat berjualan Bu. Mungkin nanti ke depannya bisa ditambah lagi gitu, diluaskan target pasarnya gitu Bu. Ya, insya Allah ini masukan. Ntar insya Allah ke depannya akan saya ini kan sekarang zamannya online ya Mbak ya. Jadi mungkin Benar-benar memang penjualan online mungkin akan lebih lebih ini ya pasarannya akan lebih luas. lebih luas lagi. Oke, nah Iya. untuk eh, metode penjualannya kan tadi berarti berupa pesanan. Nah, pernah nggak sih Ibu itu menolak pesanan karena satu dan lain hal gitu, Bu? Oh, pernah itu terjadi. Jadi dalam sehari itu sampai ada lima, lima pemesan gitu ya dengan menu yang berbeda-beda. Sekiranya itu tidak pernah itu saya perhitung tidak terjangkau dengan keadaan apa karena saya pekerjanya juga belum ada kasarannya saya kan belum mengambil merekrut belum saya hanya dibantu oleh 2 orang aja kalau pesanan banyak dan saya sekeluarga aja jadi kalau sekiranya itu udah nggak mampu ya pernah berkali-kali saya sering menolak karena keterbatasan dari tempat iya keterbatasan dari tenaga juga. Berarti untuk tenaga kerja yang ada di usaha Ibu ini berarti baru keluarga dan ada yang membantu, Bu? Ya, hanya keluarga dan ada yang membantu itu hanya baru 2 orang. Tapi sebenarnya saya punya keinginan untuk memperlebar usaha saya ini karena banyak tetangga-tetangga juga yang karena dampak pandemi kemarin juga banyak yang menganggur. Pengangguran. Akhirnya ibu-ibu ya banyak yang usaha pengen saya memperlebar usaha ini kalau ada mudah jadi saya bisa merekrut tetangga-tetangga saya gitu. Amin, amin. Nah, untuk modal Ibu sendiri itu dari modal pribadi atau bagaimana, Bu? Atau misalnya Ibu pernah dapat bantuan-bantuan dari pihak swasta atau pemerintah gitu, pernah nggak, Bu? Oh, enggak. Saya insya Allah ini hanya modal pribadi semuanya. Modal pribadi ya, Bu, berarti ya. Ya, ya. Nah, untuk administrasi dan pengelolaan keuangan nih, Bu. Apakah Ibu tuh dalam mengelola keuangannya tuh diatur secara rinci atau masih gabung dengan modal pribadi gitu, Bu? Ya itu dia. Kalau untuk masalah keuangan, secara pembukuan saya memang belum punya yang rapi, yang detail gitu memang belum. Jadi kan mungkin memang seharusnya ada pemasukan berapa, pengeluaran untuk belanja berapa, tapi saya belum. Jadi masih tercampur dengan uang pribadi ya. Untuk kondisi lingkungan di sekitar usaha Ibu itu bagaimana? Misalnya terkait sampahnya bagaimana? Apakah dekat dengan pembuangan sampah atau tidak? Itu kayak gimana, Bu? Oh ya, kalau untuk sampah kan kebenaran di tempat tinggal saya ini pengangkut sampah itu setiap 2 hari sekali kan lewat untuk membersihkan sampah.
Jadi kalau sampah itu insya Allah, walaupun saya punya usaha catering, insya Allah limbah tidak mencemari lingkungan, sampah-sampah juga tidak mencemari lingkungan. Saya selalu rapi, sampah itu selalu terbungkus rapi di plastik dan itu setiap paginya nanti pasti akan diambil sama tukang sampah. Jadi lingkungan tidak akan ngerasa kebauan, mungkin bekas sampah makanan, Pak, insya Allah tidak. Pokoknya kebersihan itu yang harus dijaga yang utama. Benar Bu. Apalagi kan menjual makanan ya Bu ya, harus dijaga kebersihan dan kesehatannya. Nah, untuk bahan baku dari makanan-makanan yang Ibu sediakan, yang Ibu jual, itu ada nggak sih Bu kriteria atau bagaimana kualitas-kualitas dari bahan baku yang Ibu pakai itu? Oh ya, kalau untuk bahan baku, untuk catering saya ini, saya kan sudah punya langganan ya Mbak ya. Saya untuk ayam, untuk sayuran, untuk apa itu saya sudah punya langganan tetap. Itu tinggal telepon, nanti disiapkan dan saya ngambil. Dan saya juga untuk makanan, saya tidak mau menggunakan barang-barang yang kurang berkualitas ya Mbak. Contoh cabai. Saya cabai tidak akan membeli cabai-cabai yang busuk untuk sambal, tidak. Saya tetap membeli bahan makanan yang segar. Dan ayam, daging itu semua fresh, tidak ada ayam kemarin atau ayam enggak. Diusahakan untuk makanan itu pokoknya fresh, yang bersih. Dan insya Allah itu terjamin di catering saya. Ya, baik. Berarti emang kebersihan ya Bu ya yang sangat diutamakan. Ya. Nah, untuk proses pembuatan makanannya ini Bu, apakah masih menggunakan proses dan peralatan yang tradisional ataukah sudah modern? Ya, karena saya itu merintis usaha ya Mbak ya, usaha rumahan, usaha kecil, dan ini masih termasuk usaha kecil. Saya itu menggunakan peralatan apa yang ada dan yang saya punya. Tapi ada keinginan saya untuk menambah peralatan saya, untuk mempermudah dan memperlancar pekerjaan saya. Jadi ya ada beberapa barang yang masih menggunakan peralatan tradisional, tapi ketika saya mempunyai rezeki, saya beli yang baru itu juga ada, walaupun belum lengkap. Tapi untuk peralatan modern ada beberapa, tapi ya masih jauh dari kurang gitu. Seperti aja ngadonin roti itu Mbak. Ya. Kalau kita punya mengaduk roti, itu kita nggak perlu tenaga besar harus kita yang mengaduk, kan cukup pencet tombol bisa ngaduk sendiri. Nah itu cita-cita pengen beli seperti itu gitu. Berarti alat-alat yang seperti mixer, terus penanak nasi yang besar gitu ya Bu ya? Ya, kalau mixer itu saya yang masih punya mixer yang kecil, mixer yang rumahan. Ada Mbak, itu mixer yang besar untuk produksi dalam kapasitas besar itu ada. Kalau untuk alat penanak nasi itu saya udah punya alat, sekali masak itu 20 liter dengan sistem kerja kayak Magicom tapi dia pakai gas, itu tinggal ketek 10 liter langsung matang dalam waktu 2 jam. Jadi kalau misalkan sehari ada pesanan nasi 50 liter pun, kita nggak harus capek-capek gitu. Pokoknya sistemnya hanya kayak sistem Magicom tapi pakai gas gitu aja. Nah itu udah termasuk alat yang modern yang kayak gitu. Nah itu kan berarti prosesnya bertahap ya Bu ya untuk meningkatkan peralatannya. Jadi ya sambil mengumpulkan modal untuk membeli alat-alat yang lebih canggih lagi gitu. Nah untuk pesaing nih Bu, pesaing lain di sekitar lokasi Ibu, ada nggak sih Bu pesaing yang menjual makanan seperti Ibu? Ya begini Mbak, untuk sekarang sejak pandemi itu kan saya itu kan tinggal di daerah Bekasi sini kan dekat dengan kawasan industri ya, pekerja-pekerja PT gitu. Jadi sejak pandemi kemarin banyak karyawan-karyawan yang di PHK. Jadi mereka yang di PHK itu akhirnya mereka buka usahanya berjualan, ya jualan apa aja. Nah itulah saingan semakin berat Mbak, semakin banyak ya, karena dampak dari pandemi ini juga. Nah karena banyaknya pesaing itu, gimana ya, Ibu tuh merasa tersaingi nggak sih? Oh kayaknya banyak banget nih pesaingnya, terus produk aku nih bagaimana gitu ke depannya. Pernah nggak sih Bu ngerasa gitu? Kalau merasa tersaing ya Mbak, tapi kan yang namanya makanan itu lidah itu kan cocok-cocokan ya, walaupun saingannya banyak. Kalau misalkan orang itu udah cocok dengan si A, ya mungkin akan tetap berpegang teguh dengan si A. Makanya strategi saya untuk menghadapi pesaing-pesaing itu selain cara pemasaran, saya juga mempertahankan kualitas masakan, Mbak. Benar Bu. Saingan lebih banyak untuk saat ini, pesaingan banyak karena banyak orang berjualan sekarang. Sekarang banyak banget UMKM yang baru berdiri ya Bu ya karena dampak dari COVID-19 dari pengurangan kerja. Nah, untuk Ibu sendiri itu biasanya masih belajar resep-resep baru gitu nggak sih Bu atau
udah nih saya cuma bisa resep ini, ya udah saya jualinnya itu aja yang udah saya kuasai, atau Oh, saya enggak, belajar saya gitu. harus mengikuti, Mbak. Enggak, kalau saya harus mengikuti terus perkembangannya. Saya tidak hanya terpaku dengan resep masakan yang sudah punya, enggak. Saya terus belajar dan belajar. Kayak kemarin seperti ada pelatihan cara membuat roti atau apa ya saya tetap ikut gitu. Oh, pernah Tetap ikut juga pokoknya ya Bu ya. ya, pelatihan-pelatihan gitu? Ya, ya pernah sekira saya ada waktu saya ikut pelatihan. Kadang-kadang ya tetap buka-buka di YouTube, browsing-browsing. Apalagi makanan sekarang kan macam-macam ya. Iya bener Bu. Nama-namanya tuh keren-keren gitu. Banyak jenis, banyak Ya, teknik mengolah ya Bu ya? nah, pokoknya harus tetap belajar dan terus belajar. Karena kalau kita ketinggalan, kita juga nggak laku. Karena saingan juga banyak. Terkait konsumen nih Bu, gimana sih cara Ibu menjaga kepercayaan dari konsumen atau pelanggan-pelanggan yang udah setia sama Ibu gitu? Ya, yang pertama pokoknya itu tadi Mbak, dari kualitas rasa ya, itu tetap dipertahankan. Yang kedua, kita ramah menghadapi pemesan. Orang pembeli itu akan lebih cerewet, lebih rumit, banyak detailnya. Kita pokoknya harus menghadapi itu dengan sabar, dengan tetap ramah, dan ya pokoknya gitulah. Gimana ya? Layanan ya Bu Uh, ya? ya, ya, pelayanannya itu harus yang terbaik buat konsumen itu. Untuk strategi apa sih Bu yang digunakan untuk mengembangkan usaha yang sekarang dijalankan? Strategi untuk mengembangkan ya intinya gimana ya, pengen saya itu tadi ya seperti itu tadi mungkin benar sarannya Mbak tadi aku harus lebih itu tadi ya kan sekarang zamannya online ya jadi mungkin harus masuk ke Instagram, masuk ke apa tadi ke Tokopedia Platform-platform kayak yang udah begitu. besar sekarang ya Bu ya? Ya, pengennya seperti itu. Bahkan untuk kedepannya, saya itu pengen membuatkan itu BP POM, pengen membuat BP POM dengan Oh makanan iya, yang iya. saya olah itu supaya iya, maksudnya kesehatannya itu loh. Jadi biar saya itu suatu saat juga bisa masuk ke PT, Mbak. Jadi kan PT itu banyak yang catering-catering, yang kayak gitu-gitu. Pengen saya masuk. Tapi kalau masuk ke PT itu kan syarat-syaratnya banyak. Nah, saya itu pengen memenuhi secara prosedur persyaratan-persyaratan itu untuk kedepannya. Oke, mungkin itu lebih ke target ya, Bu ya, target di masa yang akan datang. Ya. Nah, kalau misalnya dari Ibu sendiri tuh pernah nggak sih Bu, misalnya menerapkan nih, misalnya lagi 55 flash sale, terus di catering Ibu nih ada diskon nih 50% atau kayak gimana gitu Bu? Atau misalnya free ongkir atau kayak gimana? Nah, kalau diskon, emang saya belum pernah memberi diskon ya. Maksudnya tidak ada program diskon seperti itu. Paling biasanya bonus, Mbak. Seperti contoh, saya itu kalau catering nasi kotak, itu kan satu dus ya udah dikirimnya dengan dus. Tapi kalau untuk orang rumahan, biasanya dus itu diplastikin, nanti untuk bisa ditenteng, dibawa pulang. Nah, plastik itu biasanya dari saya gratis. Terus ongkir, maksudnya kita walaupun jarak dekat, jarak jauh, kita tidak pernah membebankan ongkir ini kepada pembeli saya. Jadi di situ juga saya jelaskan, nggak apa-apa Bu, saya antar sampai di tempat free ongkir. Nah seperti itu. Oke. Tapi kalau untuk diskon itu belum ya, kecuali tetangga. Biasanya tetangga pesen, ntar pesan ya, pesan makanan, terus buat acara akikahan misalkan. Ntar diskonnya dikasih lah apa itu bolu 3 loyang. Nah seperti itu aja. Berupa produk yang dijual lagi ya Bu sekalian untuk Ya, promosi. sembari promosi bahwa saya itu selain masak nasi, saya Ada juga bisa kue-kue bikin kue ini juga. loh, gitu. Ya, Itu itu. salah satu cara promosi juga. Ya, benar, Bu. Benar. Oke, mungkin itu saja, Bu. Merupakan pertanyaan terakhir dari saya. Semoga eh, usaha yang dijalankan ini semakin maju lagi, semakin luas lagi target Amin. konsumennya, semakin banyak lagi Amin. pelanggannya, dan terus bisa menjaga kualitas produknya ya, Bu ya. Amin. Amin. Insya Allah, Insya Allah. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.